Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Habib dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tema Aku Anak Soleh. Namun sebelum itu, marilah kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah. Pelajaran pada hari ini adalah menjadi anak yang soleh. Untuk menjadi anak yang soleh, salah satunya adalah selalu berperilaku jujur. Karena orang yang jujur akan disayang oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Rasulullah selalu jujur kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Oleh karenanya, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya, yakni Al-Amin artinya orang yang selalu dipercaya. Nah, adik-adik, kalian sebagai generasi muslim, anak yang soleh, harus membiasakan diri untuk berperilaku jujur, berkata jujur, dan berperilaku yang jujur. Kepada siapakah kita harus berperilaku jujur? Perilaku jujur yang pertama adalah jujur kepada Allah. Ya Allah, Sang Pencipta. Bagaimana caranya jujur kepada Allah? Jujur kepada Allah adalah dengan cara mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allah adalah Zat yang maha melihat dan maha mengetahui. Kita tentu tidak bisa berbohong, tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mentaati perintahnya, yakni menjalankan sholat, mengaji, bersedekah, berdoa kepada Allah, dan semua kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan. Serta kita juga harus meninggalkan larangan-larangannya, yakni larangan berbuat maksiat dan berbuat dosa, seperti mencuri, berbohong, menghina, dan lain sebagainya. Jauhilah perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Perbuatan jujur selanjutnya adalah jujur kepada diri sendiri. Ya, kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita sendiri hanya kita dan Allah sendiri yang tahu. Oleh karenanya, kita harus memperlakukan diri kita dengan baik. Mulai dari menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan kita, apalagi di tengah musim seperti ini. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, mulai dari selalu cuci tangan, selalu mandi dengan sabun, gosok gigi, dan ketika keluar memakai masker. Ketika habis memakan sesuatu, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah bentuk kejujuran diri kita kepada diri kita sendiri, ya. Karena kalaupun tidak ada orang yang melihat, kita harus senantiasa dengan sadar membuang sampah pada tempatnya tanpa ada diperintah oleh siapapun. Membersihkan lingkungan kita serta bermain dengan baik bersama teman-teman kita. Baik dengan teman-teman kita adalah bentuk kejujuran kita pada diri kita sendiri. Serta ketika menjalankan ujian, kita
harus bertanggung jawab, jujur kepada diri kita sendiri untuk tidak menyontek meskipun itu tidak diawasi oleh bapak atau ibu guru. Dan sikap jujur yang selanjutnya adalah kepada orang lain. Jujur kepada orang lain tentu hal yang harus kita lakukan. Kalau kepada Allah kita tentu tidak bisa membohongi Allah. Tapi kalau kepada manusia tentu bisa. Tapi sebisa mungkin kita tidak membias. Sebisa mungkin kita tidak membohongi orang lain. Kita harus jujur, baik itu kepada ibu kita, kepada teman kita, kepada bapak ibu guru, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan jujur akan banyak sekali manfaatnya. Ya, orang yang terbiasa berbuat jujur akan selalu dipercaya orang lain. Ketika dia berkata, pasti akan dipercaya orang lain. Berbeda ketika orang yang suka berbohong, maka omongannya walaupun itu benar akan dianggap oleh bohong. Kalian pasti pernah dengar cerita penggembala domba dan biri-biri. Nah, seperti itulah akibat dari orang yang suka berbohong, tidak mau jujur. Manfaat jujur berikutnya adalah memiliki banyak teman. Tentu karena orang percaya kepada kita, mereka pun mau berteman dengan kita karena kebaikan kita. Dan orang tua pun akan senang. Orang tua manapun akan senang kepada anak-anaknya jika anaknya selalu berkata dengan jujur. Ketika kita terbiasa berkata dengan jujur, berperilaku dengan jujur, maka hati kita pun akan tenang dan bahagia. Berbeda kalau kita suka berbohong, hati kita tidak akan tenang. Hati kita tidak akan tenang karena akan selalu merasa bersalah, dihantui rasa bersalah. Tapi berbeda kalau kita jujur, hati kita pun akan tenang, tidak ada beban dan masalah. Dan inti dari semua itu, manfaat jujur adalah kita akan disayang oleh Allah. Sebagai anak yang soleh, tentu tujuan kita adalah disayang oleh Allah. Dengan disayang oleh Allah akan menjadi kekasih Allah. Dan kelak di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita bisa meneladani perilaku Rasulullah, yakni selalu berbuat jujur. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.